alaihissalam yang melubangi perahu seorang nelayan itu secara dohirnya itu menyalahi aturan. Nah, tetapi tindakan tersebut ditinjau dari sudut pandang hakikoh itu tidak salah. Maka bahwa atuh ari itu kharqul hadir lisafina jaizun eta anu wenang fil batini dina hakat. Maka tindakan Kang Nabi Khadir itu tidak salah dalam panah hakikat karena memang berdasarkan wahyu yang khusus diberikan kepada Kang Nabi Khadir alaihissalam. Nah, itu jadi tindakan tersebut berdasarkan wahyu juga. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu lantaran yang sa'nyana ieu kharqul hadir lisapinah. Karena sesungguhnya tindakan Kang Nabi Khadir melubangi suatu perahu itu sababun eta jadi sabab menjadi penyebab linajati sapinah karena salamatna eta perahu menjadi sebab selamatnya perahu minal maliki di raja anu dolim. Ceritanya pada zaman tersebut ada suatu atau ada raja yang gemar merampas perahu penduduk yang perahu tersebut kelihatannya masih bagus. Nah, maka atas wahyu dari Allah SWT dilubangilah perahu tersebut. Sehingga karena perahu itu dianggap tidak layak, maka tidak diambil oleh raja. Padahal asalnya itu perahu tersebut sangat baik. Maka tindakan Nabi Khadir tersebut berdasarkan batin hakikat. Adapun Nabi Musa alaihissalam, beliau sangat marah, itu juga tidak salah karena sudut pandang beliau ditinjau daripada syariat memang itu pekerjaan yang mungkar secara dohir, gitu ya. Nah, tapi secara batin tidak menjadi masalah. Seperti tindakan yang diambil kepada Syekh Khalaj oleh Al-Baghdadi itu, Junaidi Al-Baghdadi. Dalam kitab I'anah diceritakan bahwa ketika Syekh Khalaj dieksekusi, maka Syekh Al-Baghdadi mengatakan tindakan tersebut berdasarkan syariat. Maka baju kehakikatan beliau itu disimpan dulu. Nah, itu menandakan jadi ada dua sudut pandang. Nah, jadi Kanjeng Nabi Khadir dalam hal ini tidak salah. Karena beliau langsung ada wahyu dari Allah SWT. Nah, berbeda dengan yang memang tidak diberikan wahyu. Itu jelas salah ya. Kalau ada tindakan-tindakan yang munkar. Wal aula jeung ari anu leuwih utama nama anu langkung utami nama antaripal haqiqata bi ilmi bawatinil umur. Antaripa atau bisa juga ini di arrofayu arifu antu arrofal haqiqatu bi ilmi bawatinil umur. Diketahui dikanyahukeun dicirian non ala haqiqatu itu hakikat bi ilmi bawatimil umur dengan ku ilmu pirang-pirang jero-jerona pirang-pirang urusan kunyaho jarona pirang-pirang urusan seperti Ka'imil Khadir contohnya eta tetap contohnya seperti menyahona Kanjeng Nabi Khadir uningana Kanjeng Nabi Khadir pengetahuan Kanjeng Nabi Khadir bi annama kana yen sanyana perkara Pa'ala anu midamel itu Kanjeng Nabi Khadir hu kana itu ma'a Musa sarta Kanjeng Nabi Musa alaihi wassalam alaihi ma eta muga tepka itu Kanjeng Nabi Khadir jeung Kanjeng Musa asal kesempatan. Seperti pengetahuan Nabi Khadir bahwa
apa yang telah beliau laksanakan bersama Kang Jari Musa alaihissalam min khorqis sapinah bari tetep tina buktina ngadobrakna ngaruksakna hiji perahu yaitu melubangi satu perahu wagwiri hajeng lianti itu safinah pihi maslahatun pihi eta tetap dina itu ma fa'alahu teh maslahatun ari aya kamaslahatan. Nah, itu atas wahyu Allah bahwa melubangi daripada perahu itu mengandung unsur keuntungan. Keuntungan bagi siapa? Keuntungan bagi nelayan itu sendiri. Karena kalau tidak dilubangi maka kemungkinan besar akan dirampas oleh raja. Nah, maka ketika perahu tersebut tidak dirampas oleh raja berarti ada unsur maslahah untuk keuntungan untuk nelayan tersebut. Walaupun itu sudah dikatakan secara dohir jelas ada apa? Ada pemungkaran. Nah, jadi lihatnya itu secara batin. Wa ingkana sanajan kabuktian naon dohiruhu dohir-dohirna itu pada melankan jadi bukhadir mafsadatan eta teh ngandung karuksakan pribadi dina sapalihna. Walaupun pekerjaan daripada Kang Ibnu Khadir tersebut secara di lain pihak secara dohirnya itu ada unsur mafsadat, ada unsur ruksak yaitu lubang ruksaknya perahu tersebut. Wasariatu maka oleh karena itu wasariatu jeung ari syariat dohirul hakikoti eta teh dohirna hakikat. Syariat itu adalah dohirnya hakikat. Wal hakikatu jeung ari hakikat batinuha eta teh batinna isina batinna tina itu syariat. Nah, jadi syariat itu dohirnya hakikat, hakikat itu adalah batinnya daripada syariat. Wahuma jeung ari itu syariat jeung hakikat mutalazimani eta teh anu sirih mistian duanana ma'nan dina ma'nana. Antara syariat dan hakikat itu mutalaziman artinya beriringan, berkesinambungan. Tidak bisa terpisahkan antara syariat dengan hakikat. Maka ketika ada orang mengaku-ngaku ahli hakikat tetapi tidak melaksanakan syariat itu perlu dipertanyakan. Karena bagaimanapun antara syariat dan hakikat mutalazimani itu berarti saling beriringan, saling menunjang, tidak bisa dipisahkan istilahnya. Kama sabako, kama terbeda seperti perkaterangan, sabako antus di poin itu maaf. Seperti apa keterangan yang telah diterangkan di belakangnya. Wa musilat jeung diumpamakan. Naon salah satu itu anu tilu. Naon atilu teh? Syariat, thariqah, hakikat. Syariah, thariqah, hakikat. Diumpamakan bil juzati kana kalapa. Jadi kita umpamakan bahwa syariat, hakikat, thariqat dan hakikat itu adalah sebuah kelapa. Pas syariatu tah ari syariat teh kal kisri eta tetep sapertikeun kulit tapasna ad-dohir. Syariat itu diibaratkan tapas atau kulit luar daripada kelapa. Itu syariat. Wa thariqatu jeung ari tarekat kalubi eta tetap seperti daging al khofi anu kateupan ku batok. Nah, adapun thariqah itu lil ibarat isi atau daging isi daripada kelapa yang tertutup oleh batok isinya itu thariqah. Wal hakikatu jeung ari hakikat kaduhni eta tetep seperti minyak. Alladzi anu duhnin anu tetep ieu teh fi batinil lubi aya dina jerona eta daging. Hakikat itu diibaratkan adalah intisari atau minyak yang apabila minyak daripada kelapa tersebut ketika diolah maka menghasilkan minyak, ada minyak kelapa ya. Nah, jadi
mengibaratan perumpamaan daripada tiga istilah syariat, thariqah, hakikat itu diibaratkan dalam kelapa. Tapasnya dan batoknya diibaratkan syariat. Lalu isi daripada kelapa diibaratkan thariqat. Dan minyak hasil olahan daripada kelapa tersebut itu disebut hakikat. Maka wala yatawassolu jeung moal bisa narima nepi tawassola ya tawassolu jeung moal bisa narima nepi si jalma ila lubi kana dagingna kelapa, seseorang tidak akan bisa mencapai daging atau isi kelapa ila bi khorqil kisri angin wungkul ku ngupasna eta kulit kelapa, ngupas tapasna ya. Jadi tidak bisa kita menggunakan daripada daging kelapa tersebut kecuali harus dikupas dulu apanya? Kulitnya, batoknya. Berarti seseorang tidak bisa mencapai tarekat kecuali harus melaksanakan dulu syariat. Makanya sebelum istilahnya mencapai tarekat itu atau melaksanakan amal tarekat itu, diantaranya harus benar dulu tata cara ibadahnya. Wala iladuni wala jeung moal bisa narima nepi si jalma iladuni kana minyak, dan seseorang tidak akan bisa mengolah kelapa menjadi minyak ila bidaqil lubi kecuali kungkul ku ngancurkeun eta isina. Jadi harus dihancurkan dulu isi kelapa lalu diproses. Intaha rengse ieu cariosan min hasyati Sulaimana baitab dijuta tina hasyahna Imam Syekh Sulaiman Al-Bujairimi Al-Iqna mensyarah kitab Al-Iqna. Faidatun ari ieu teh hiji faedah. Jadi suatu faedah. Qala ngadawu sabadu fudolai sapalihna ahli-ahli anu ngagaduhan kautamian. Sebagian orang-orang yang mempunyai keutamaan berkata, sholatul adamiyin kana lapad sholatul adamiyin. Sholatul adamiyin ari sholatna pirang-pirang bangsa Adam, artinya sholatnya manusia. Alaihi eta muga tetep kakangnya Nabi Adam sholawatullahi ari pirang-pirang rahmat Allah. Semoga salawat dilimpahkan kepada kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Wassalamu jeung ari kasalamatan Gusti Allah alaihi eta muga tetep kanjeng Nabi Adam. Sholatul adamiyina ari sholatna pirang-pirang anu bangsa Adam, artinya sholat yang dikerjakan oleh manusia itu afdolu eta teh utama. Jadi afdolu eta utama min sholatil malaikati tinimbang sholatna malaikat. Jadi sholatnya manusia itu lebih utama daripada sholatnya malaikat. Ya jelas sholatnya yang benar-benar berkualitas. Dan menurut pendapat sahih ya dalam hasyiah anna khawasahum wa hum al anbiya abdu min khawasim, jadi artinya ada penambahan penerangan bahwa salatnya manusia itu lebih baik daripada salatnya malaikat itu ya sesuai dengan level masing-masing. Artinya salatnya manusia yang spesial yang khawas itu lebih utama lebih daripada sholatnya malaikat yang khawas juga. Nah, berarti sholatnya malaikat yang khawas lebih utama daripada sholatnya manusia yang awam, yang biasa. Nah, tetapi sholatnya yang awam lebih utama daripada malaikat yang awam. Artinya malaikat-malaikatnya artinya awam itu bukan bodoh. Dalam pengertian malaikat yang bukan menjadi utusan-utusan. Jadi pengertiannya di sana ya, di sini katakan rusuluhum kajibrila
Seperti malaikat Jibril itu termasuk malaikat yang khawas. Itu taatu basari lantaran ari taatna jalmi afdalu eta teh utama min taati malaikat tinimbang taatna malaikat. Karena ketaatan manusia itu lebih utama daripada taatnya malaikat. Mengapa? Li'anna Allah lantaran yang sanya Gusti Allah taala barinya tanama Gusti Allah kallafa eta naklib Gusti Allahum ka eta basar ka eta jalmi ma'awujudi sawarifa sarta ayana pirang-pirang perkara anu matak ngahambat gitu, tak mengkolkeun mahambat. Mengapa taatnya manusia lebih utama daripada taatnya malaikat? Karena Allah Ta'ala mentaklif manusia itu bukan hanya mentaklif tetapi disertai dengan adanya sawarib, artinya hambatan-hambatan, ujian-ujian. Ya tentu sesuai dengan kaidah al-ujrah biqadri masyaqqah. Kalau malaikat karena memang sudah menjadi karakteristik bagi para malaikat itu la ya'sunallah, mereka yang memang diprogram tidak maksiat kepada Allah sehingga tidak ada unsur sawarif. Nah, karena tidak ada unsur sawarif untuk para malaikat, maka jelas tidak banyak hambatan, tidak ada ujian. Jadi lurus saja, berbeda dengan apa yang dialami oleh oleh manusia. Banyak ujiannya, haroream teh ya, malas, lemas dan lain sebagainya. Banyak ujian-ujiannya. Maka ketika ujian tersebut bisa dilewati, maka datanglah derajat keutamaan yang lebih tinggi daripada malaikat. Itu diantaranya. Maka alhamdulillah kita semuanya diciptakan oleh Allah SWT menjadi manusia. Dan mudah-mudahan dengan menjadi manusia ini menjadi potensi untuk dapat lebih dekat kepada Allah SWT melebihi dekatnya para malaikat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa mahalu karohati ifrodi sholati jeung ari tempat makruh mencilkeunana maca shalawat anis salam tilapan salam. Artinya membaca salawat saja tanpa disertai membaca salam, wa'aksihi dan sebaliknya, artinya membaca salam tanpa membaca salawat. Membaca salawat kepada siapa? Alaihi kakaknya Nabi terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya makruh ketika kita membaca salawat dan salam kepada Nabi itu hanya salat saja, tidak diseringkan salam. Itu atau sebaliknya membaca salam saja tetapi tidak membaca salawat terhadap siapa? Terhadap baginda Nabi, itu makruh. Nah hukum makruh tersebut pi goirima eta tetap dina salianti perkara bacaan waroda anu dongkapi dina itu mana ifrodu hukum mencilkeun. Hukum makruh mengifrad atau hanya saja membaca salawat saja tanpa salam atau sebaliknya membaca salam tanpa salawat kepada baginda Nabi itu dalam bacaan hadis yang memang selain daripada hadis atau bacaan yang memang harus diifradkan. Kalau memang dalam contohnya kan ada seperti hadis man qala yauma jum'ati samanina marratan Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi gopilahu dunubus samanina sanatan. Ya kan ada hadis itu ya. Barang siapa yang mengucapkan pada hari Jumat itu mengucapkan 80 kali Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi, maka ghufirallahu dzunubu samanin, maka akan maafkan dosa-dosa selama 80 tahun. Nah, di sana bacaan selawatnya Allahumma sholli ala, artinya tidak ada Allahumma sholli wa sallim, tidak ada kata. Nah, ini di istisna, dikecualikan. Hukum makruh, jadi tidak makruh. Wa fi hakina satu, jadi
dalam masalah ini diterangkan hukum makruh membaca salawat saja tanpa salam atau sebaliknya. Itu ketika bacaan tersebut memang selain bacaan yang contohnya ifrad. Kalau memang contohnya ifrad, itu berarti hukum makruhnya hilang. Wa pihakina sareng dina hakna urang sana selaku kaum muslimin. Artinya membaca salawat saja atau salam saja itu Allah Subhanahu wa taala atau para malaikat atau para nabi kepada baginda nabi itu berarti tidak makruh. Jadi makruh itu yang pertama tadi dikatakan selain daripada redaksi ifrad. Yang kedua khusus untuk kita kalangan umat Islam saja. Tuh hukum makruhnya. Oke, yang ketiga wali ghairi dakhilil hujrah. Sarang kasalianti jama anu asub kana hujrah asyarifah. Artinya yang memasuki hujrah kamar baginda Nabi, berarti makam juga bisa di sini ya, makam baginda Nabi asyarifah. Kalau membaca salawat saja atau salam saja kepada baginda Rasul di kamar atau di makam, maka tidak seperti contoh assalamualaikum ya Rasulullah itu di makam beliau, itu tidak makruh itu. Wala yukra wala al-ikhtisar. Qala nyarios Ibnu Hajarin Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Karena Ibnu Hajar itu dalam madhab Syafi'i itu ada dua. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, yang intens dalam bidang fikih itu adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, adapun Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu intens dalam bidang hadis, itu yang mengarang kitab Fathul Bari syarah kitab Al-Bukhari. Itu masih Syafi'iyah dan memang pakar juga, tetapi beliau lebih khusus, lebih intensnya dalam bidang hadis. Di sini Ibnu Hajar Al-Haytami walabdon la khotton. Katakan walabdon dina segi ucapan la khotton henteu dina segi tulisan. Nah, jadi menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dimakruhkan membaca salawat saja tanpa salam atau sebaliknya itu dalam ucapan. Adapun dalam tulisan tidak menjadi masalah. Pala yukru atuh teu dimakruhkeun non al-ifradu mencilkeun alaihi dina itu khoton. Artinya kalau kita menulis Allahumma sholli ala Muhammad tulisan itu berarti tidak makruh. Intaha rengse cariosan selesai perkataan Imam Ibnu Hajar Asyatil Mudabaghi. Sedikit lagi ya. Wa qalu jeung aidawan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkataan baginda Rasul man shalla alayya fi kitabin nyaeta lapad man sholla man arisaning jamana sholla eta maca salat isi man alaya ka kami fi kitabin di kitab barang siapa yang membaca salawat terhadapku dalam suatu kitab ilho ai kataba tegas man arisaning jamana kataba eta nuliskeun siman as-sholata kana bacaan salawat, artinya barang siapa yang menuliskan salawat dalam kitabnya wa illam yatalafad sanajan teu ngucapkeun ieu si jama bidzalika kana itu salawat. Li'annahu tasababa. Li'annahu lantaran yang sanyana ieu nulis sholawat dina kitab tasababa eta jadi penerima jadi sabab
tasababa eta narima jadi sabab fi sholati kuliman dina maca sholawatna saban-saban jalma qara anu maca yesiman dalikal maktuba kana itu anu dituliskeun. Karena penulisan seseorang dalam suatu kitab itu menjadi sebab dibacakannya tulisan tersebut oleh orang yang membaca kitab. Ya, seperti kita membaca suatu kitab, mulai kitab di sini tulisan ada Allahumma sholli ala salim ala sayyidina Muhammad. Nah, kita dibaca. Nah, makanya tidak makruh. Naam tatapina at-talafudu ari ngucapkeun biha kana shalawat akmalu eta sampurna. Tetapi apabila kita menulis shalawat tersebut dan juga mengucapkannya, diucapkan itu lebih sempurna, akmalu. Walam yursal ilal jinni ghairu nabiyina. Walam yursal jeung teu diutus ila jinni kajin saha ghairu nabiyina salianti nabi urang sada. Artinya nabi-nabi terdahulu tidak menjadi rasul bagi para jin. Jadi yang wa ma khalaqtu jinna wal insa itu khitabnya terhadap jin-jin yang ada pasca diutusnya baginda Rasul alaihi salatu wassalam alaihi tamoga tepka kanjeng Nabi as-salatu ari rahmat Allah wassalamu. Lalu timbul pertanyaan, apabila memang para jin itu tidak tertaklif oleh para nabi selain Nabi Muhammad, lalu bagaimana dengan kejadian Nabi Sulaiman? Maka dijawab di sini, wa amma Sulaimanu jeung anapun ari kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam alaihi tamuga tetep ka Nabi Sulaiman assalamu. Adapun Nabi Sulaiman kejadian pakanatah eta buktos ieu kanjeng Nabi Sulaiman hakaman eta jadi penengah pihim di kalangan para jin. Adapun Nabi Sulaiman alaihissalam bergaul dengan para jin itu bukan dalam rangka dakwah, dalam arti membebankan takib, tidak, tapi menjadi penengah di antara para jin. Intaha remse takmilatu fathimuin li Syekh Abil Abbas sudah. Faidatun wallahu a'lamu bissawab. Itu sementara untuk ugiahnya.